pada kesempatan yang singkat ini ada 4 macam perkara yang Allah berikan kepada kita. Semua manusia itu Allah berikan 4 macam perkara. Siap tidak siap, yang 4 itu Allah berikan. Gara-gara 4 macam perkara ini sukses kita, dia bisa membawa kita ke surga. Namun sebalik daripada itu, apabila 4 macam perkara ini kita tidak sukses, maka kita harus mempersiapkan diri ke neraka Allah. Berhubung waktu sangat singkat, mungkin Ustadz tidak sampai selesai menjelaskan 4 macam perkara ini karena waktu Jumat sangat-sangat singkat. Apa 4 macam perkara yang Allah berikan itu Ustadz? Siap tidak siap harus kita terima. Sukses membawa kita ke surga, tidak sukses membawa kita ke neraka Ustadz. Pertama adalah setiap manusia itu Allah berikan nikmat. Semua manusia Allah berikan nikmat. Tidak ada manusia yang tidak diberikan nikmat. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman. Tak kala dalam kandungan kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, berikanlah saya, letakkanlah saya pada ibunda yang beriman. Kita tidak pernah meminta untuk dikandungi oleh ibunda yang beriman. Tapi Allah memilih kita, diletakkanlah pada rahim ibunda yang beriman. Karena proses hidup kita, karena proses lahir kita melalui ibunda yang beriman, kita tidak dituntut lagi untuk bersyahadah. Karena kata Rasul, manusia itu terbagi kepada 4. Pertama, yuladul alal mu'minan wa yahya alal mu'minan wa yamutu alal mu'minan. Itu golongan pertama kata Nabi. Dia dilahirkan pada rahim ibunda yang beriman, diletakkan oleh Allah pada rahim ibunda yang beriman. Wa yahya alal mu'minan, hidupnya dalam keadaan beriman. Wa yamutu alal mu'minan, dan Allah matikan dia dalam keadaan beriman. 2 kata Rasul, yuladul alal kafiran wa yahya alal kafiran wa yamutu alal kafiran. Allah meletakkan dia pada rahim ibunda yang kafir. Wa yahya alal kafiran, hidupnya pula dalam keadaan kafir kata Nabi. Wa yamutu alal kafiran, dan Allah matikan dia dalam keadaan kafir. 3, yuladul alal kafiran wa yahya alal kafiran wa yamutu alal mu'minan. Ternyata dia Allah letakkan pada rahim ibunda yang kafir. Ibundanya Nasara, ibundanya Yahudi, ibundanya ateis, ibundanya beragama kafir. Wa yahya alal kafiran, dan hidupnya kala itu dalam keadaan kafir. Namun Allah memberikan hidayah kepadanya. Wa yamutu alal mu'minan, Allah matikan dia dalam keadaan beriman. Terakhir, na'udzubillah thumma na'udzubillah, yuladul alal mu'minan, Allah telah meletakkan dia pada rahim ibunda yang beriman. Lahirlah dia dalam keadaan beriman. Wa yahya alal mu'minan, dan dia pula hidup dalam keadaan beriman. Wa yamutu alal kafiran, dan Allah matikan dia dalam keadaan kafir. Maka disinilah kita membutuhkan ilmu tauhid. Ada murtad gara-gara lisan, ada murtad gara-gara i'tiqad, ada murtad gara-gara bifi'liyahnya, karena perbuatannya. Murtad gara-gara lisannya, murtad gara-gara fi'lih, murtad gara-gara i'tiqadih. Jarang anak kita mengetahui ilmu ini, Pak. Akhirnya boleh jadi gara-gara media sosial dia sudah murtad.
Akhirnya gara-gara mohon maaf lisannya dia sudah murtad. Allah memberikan nikmat iman ini. Inilah nikmat segala-gala nikmat. Sesudah nikmat iman, Allah memberikan nikmat yang nomor 2. Inilah yang paling berharga pula. Apa itu Ustaz? Nikmat solat. Maka solat inilah nikmat yang paling terakhir dicabut di atas muka bumi Allah. Ada manusia dicabut nikmat makan, berhubung dia diberikan penyakit oleh Allah. Tak kala kita diberikan penyakit diabetes, ada beberapa makanan yang tidak bisa kita makan lagi. Diberikan penyakit kolesterol, diberikan penyakit bermacam-macam penyakit. Ujungnya tak kala dia sakit di rumah sakit, tidak bisa dimasukkan lagi makanan, air infus masuk ke dalam perutnya. Tetapi nikmat solat belum berakhir. Tidak bisa berdiri Ustaz, kaki lumpuh, duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, ada sesuatu di pantat, berbaring dengan lembung kanan. Tidak bisa lembung kanan Ustaz, lembung kiri. Tidak bisa lembung kiri Ustaz, rentak kau. Condongkanlah kepala menghadap Allah dengan kepala, arahkanlah bantal sedikit ke arah jihad kiblat. Tidak bisa juga Ustaz, isyarat. Masihkah bisa kau gerakkan tangan? Gerakkan tangan. Bisakah kau gerakkan mata? Gerakkan mata. Tidak bisa Ustaz, lumpuh total. Tapi hati masih berfungsi. Solatlah dengan hati. Manakala hati tidak ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nikmat yang paling besar sesudah nikmat iman di atas muka bumi Allah, dialah nikmat solat. Maka sampai-sampai Nabi tak kala di suatu saat sahabatnya khawatir melihat kaki beliau bengkak. Apa kata sahabat ini? Ya Rasul, dirimu sudah dijamin masuk surga ya Rasul. Dirimu seorang Nabi yang tidak ada dosa ya Rasul. Untuk apa dirimu lama sekali berdiri di dalam solat sehingga kakimu bengkak ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Aku bangga Allah menyebutku abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka kita ulang, setiap manusia ada diberikan nikmat. 2, manusia pasti ditimpa musibah. Tidak ada manusia yang tidak ada musibah, terlepas besar dan kecilnya musibah seseorang itu. Rasul, musibah Allah berikan pertama fakir. Kecil, tidak ada lagi orang tua. Kafir memusuhi beliau, dihantam beliau, dibunuh beliau. Bahkan ada di suatu riwayat beliau pernah disihir. Penyihir tersebut namanya Labid bin Aqsam. Tak kala beliau melakukan umrah, beliau melakukan niat umrah di Hudaybiyah, di kala itu belum bisa masuk ke Mekah. Pulanglah beliau kembali ke kota Madinah. Di saat itulah ada seorang penyihir ulung namanya Labid bin Aqsam. Diperintahkan kepada seorang ulam. Nama ulam itu disebut dalam kitab adalah seorang anak laki-laki yang masih kecil, untuk mengambil sisir beliau. Akhirnya ulam tersebut sempat mengambil sisirnya, diberikan kepada Labid bin Aqsam. Diambillah satu lilin, dibentukkanlah tubuh manusia, diikat dengan sisir tersebut. Diambil 11 biji jarum, ditusuk pada lilin yang sudah dibentuk manusia tersebut. Dimasukkanlah ke dalam sumur yang namanya sumur Zarwan. Sakit Rasulullah, bahkan sampai 1 bulan. Allah sayang ke Nabi, turunlah malaikat Jibril. Ya Muhammad, dirimu telah disihir oleh Labid bin Aqsam. Bukhul tersebut diletakkan dalam sumur Zarwan. Maka oleh Rasul di kala itu memanggil Ali dan Sayyidina Zubair. Zubair, Ali, datangi oleh kalian sumur Zarwan.
angkat airnya ke atas, lihat sesuatu dalam sumur itu Ali. Maka Ali pun dikala itu datang ke sumur Zarwan, diangkatlah air itu 1 timba 2 timba, kosong air itu, dilihatlah bukhul tersebut sudah berada di sumur Zarwan, diangkat oleh Ali, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah malaikat Jibril seraya menurunkan 2 surat, dialah Ma'udhataini Al-Falaq dan An-Nas. Maka Al-Falaq An-Nas ada 11 ayat. Jarum yang ditusuk pada bukhul tersebut 11 jarum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diruqyah oleh malaikat Jibril, diucap oleh Rasulullah 11 jarum tersebut per 1 ayat, mulailah tercabut sedikit demi sedikit, sembuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat cobaan yang Nabi rasakan. Maka manusia ada diberikan nikmat, manusia pasti ditimpakan musibah. 3, manusia pasti ada nilai ibadah. Terlepas besar dan kecil amal ibadah kita, terakhir kalinya manusia pasti ada maksiat. Hanya para rasul-rasullah, hanya para nabi-nabilah, itu pun mereka bukan tidak melakukan maksiat, hanya disebut maksum. Makna maksum itu dijaga aspek dosa oleh Allah. Contoh, kenapa tak kala udhiyah, tak kala melakukan kurban, yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu domba, sejenis kambing? Muncul pertanyaan dalam kitab fikih, kenapa bukan binatang yang lain yang diturunkan oleh Allah pengganti Ismail? Kenapa bukan onta? Kenapa bukan sapi? Ataupun kenapa bukan ayam? Ini orang Aceh degedi gepetron geganto manok bak masanya sangsang tip-tip uro raya haji dasi manok tadi. Tapi Allah mengganti domba, mengganti sejenis kambing. Kenapa Ustaz? Manakala Nabi Ibrahim bermimpi, paginya beliau sudah mempersiapkan tali, paginya beliau sudah mempersiapkan pisau. Hajar dikala itu melihat seutas tali itu, seraya bertanya, "Ya Ibrahim, untuk apa tali itu?" Dalam mulut Ibrahim terjawab, "Saya bersama putra nantinya ingin memotong domba." Maka apabila bukan domba yang diutus oleh Allah, bukan domba yang dikirim, bukan domba yang diganti, maka mulut Nabi Ibrahim termasuk sudah berbohong kepada istrinya. Karena tadi sudah mengucapkan, "Saya bersama putra ingin menyembelih domba." Apabila bukan domba yang disembelih, berarti mulut tadi telah berbohong kepada istrinya. Allah menjaga mulut Nabi supaya tidak berbohong. Inilah yang disebut maksud. Maka ada nikmat, ada musibah, ada ibadah, ada maksiat. Ustaz hari ini diberikan nikmat, jamaah pun diberikan nikmat. Ustaz hari ini ada musibah, jamaah pun ada musibah. Ustaz hari ini ada beribadah, jamaah pun ada beribadah. Ustaz hari ini ada dosa, jamaah pun ada dosa. Siap tidak siap, 4 itu harus kita terima. Ingin sukses, apa permintaan Allah? Nikmat, satu saja tuntutan Allah, syukur. Musibah, satu saja tuntutan Allah, sabar. Ibadah, satu saja tuntutan Allah, ingat ini pemberian Allah. Maka pada bab azan, tak kala azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, sunnah bagi kita menjawab, la haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Rencana mau tahajud, silahkan, tetapi belum tentu kita mau tahajud tanpa dikaruniai Allah. Rencana mau sedekah, silahkan, tapi sedekah itu Allah yang menentukan. Maka manakala hari ini kita berbuat ibadah, ingat ini karunia Allah. Terakhir, manakala hari ini kita melakukan dosa besar dan kecil, dosa itu satu saja tuntutan Allah sebelum kita berpulang ke rahmatullah, tubu ilallah bitaubatan nasuha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا معشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما في من الآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.